Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya muliakan, alim, ulama, ustadz wal ustazah, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah untuk mendidik masyarakatnya kepada jalan Allah. Amin. Allahumma amin. Dan yang saya hormati adalah kepada Bapak Kepala Desa dan yang mewakili beserta pamongnya. Mudah-mudahan dia membimbing masyarakatnya dan memimpinkan masyarakatnya kepada kemaslahatan fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin. Dan juga kepada Saiful Bait, sekeluarga besar yang telah menyediakan sarana, tempat, hidangan yang dinikmati oleh sahabat-sahabatnya ini. Mudah-mudahan bagi beliau sebagai amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan semua kita yang hadir, yang menghadiri majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah memberi petunjuknya kepada kita. Semoga kita di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ibu bapak sekalian, saya tidak memanjangkan mukadimah. Saya perkenalkan diri saya sedikit. Kalau nama tadi sudah dibaca. Saya negeri asal dari Sumatera Barat atau Padang. Tempat tinggal di Lampung Timur, Kecamatan Jabung, Desa Mumbang Jaya, tempat pabrik air Grand mineral. Jadi saya ini berteman dengan Pak Sutarno ini semenjak tahun 96. Belum lama Pak ya, 96 sampai saat ini. Bahkan saudara saya nambah-nambah di sini. Sampai Bapak Adi Susilo juga kenal dengan saya sampai saat ini juga di Kota Jawa. Beberapa orang pula di sana. Dan saya sendiri bukan seorang ulama sebenarnya, petani unggul. Tapi dalam bidang buruhnya, ya Pak ya, itulah pribadi saya. Dan baiklah kita langsung aja ke acara yang selanjutnya, yaitu inti. Tujuan saya untuk mengaji begini yang sesuai dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suratnya itu surat 16 ayat 125. Kata dalam ayat itu, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan. Ini dalam Qur'annya ini. Nomor ayatnya, nomor suratnya, surat 16 ayat 125. Jadi saya berceramah ini, mengaji begini, mengajak teman-teman dan saudara semua ke jalan Allah.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ini bunyi ayatnya. Pernah baca enggak itu, Bu? Belum? Pernah baca enggak itu, Pak? Belum? Sebagian paling. Aku tahu. Apakah itu jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini banyak sekali. Ada suruhan Allah tentang hati. Ada larangan Allah tentang hati. Ada suruhan Allah tentang pembicaraan. Ada larangan Allah tentang pembicaraan dan pendengaran dan perbuatan dan penglihatan. Ini banyak sekali, Pak. Kalau kita tidak tahu, maka Allah melihat kita belum berada di jalan Dia. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-A'raf lagi ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi qulubul la yafqahuna biha. Itu sepotong burung. Kalau saya bacakan terus napasnya sesak. Potong aja Pak ya, Bapak aja neruskan nanti ya di rumah ya Bu ya. Suratnya surat Al-A'raf yang ke-7 ayatnya 179. Kalau punya HP buka. Ada Qur'annya di HP enggak? Jarang juga yang ada. Di rumahnya ada enggak Bu? Langka juga katanya Pak. Kalau Bapak-bapak di sana langka juga. Ada. Kalau tadi dikatakan oleh selawat tadi, bila Israel datang memanggil, bisa terjadi nggak? Bisa. Sekujur tubuh, bagaimana Bu? Ketakutan. Masya Allah. Pikirkan nasib kita seperti itu Bu. Nggak cuma berlaku aja, nggak nyanyi aja enggak. Nasib kita akan seperti itu Pak, Bu. Di situ akan diadili oleh mungkar. Ingat tadi selawat tadi? Diadili oleh mungkar dan nangkir. Dikatakan lagi, tak ada lagi gunanya harta, kawan dan karib, sana saudara, lenyap Pak semuanya. Coba ingat-ingat nasib kita nanti Pak. Kalau kita kaya punya mobil pribadi yang mewah, kalau berangkat ke kuburan pakai bandoso Pak. Iya Bu. Pakai apa kalau ke kuburan Bu? Rodanya itu apa Bu? Kereta senja? Roda kereta senja itu Pak menusuk. Ini nasib kita nanti Pak. Tidak ada lagi gunanya harta, kawan dan karib, saudara. Kalau tidak ada amal di dunia, tentu kita sengsara di sana nanti. Simak lagunya itu, ingat nasib kita nanti Pak. Jauh gitu Bu ya. Ingat nasib kita nanti. Maka sampai Allah mengatakan yang saya katakan di surat Al-A'raf tadi, ayat 179. Laqad zara'na li jahannama katsiran, banyak minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Masya Allah, calon berarti itu dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Qulubul la yafqahuna biha, punya hati
tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Termasuk siapa gerangan ya? Ah, Di sini aman semua Pak ya? Paham semua kan Bu? Yang nggak paham ayat Allah yang masuk neraka Bu. Kalau udah paham nggak apa-apa. Mudah-mudahan di sini paham semua Pak ya. Amin. Level aman. Itu nanti. Maka sekarang saya akan menjelaskan supaya kita paham. Karena Allah yang mengatakan ayat yang saya baca pertama, saya mengajak manusia ke jalan Allah. Ya itulah kita sekarang berada di pertengahan bulan Sa'ban, yaitu nisfu Sa'ban. Berarti berapa lama lagi kita sampai di puasa Ramadan? 15 hari atau 14 hari lagi begitu ya. Maka di sini saya berpesan, puasa itu, Ramadan itu adalah penuh berkah, penuh kasih sayang, penuh pemaaf, penuh keadilan, sirna semua kejahatan yang ada di diri masing-masing. Ini tujuan puasa. Penuh kasih sayang, penuh pemaaf, penuh kedamaian, dan penuh keadilan. Ini namanya jalan Allah. Untuk itu, saya kembali ke masa silam tentang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Biasanya ibu bapak sekalian di bulan puasa yang lewat hanya menahan haus dan lapar saya, bukan? Betul? Mulai dari fajar atau imsak sampai suruh. Begitu? Tapi marahnya di rumah kalau kopinya telat ibu bikin bagaimana Pak? Masih marah? Ibu katakan marah Bu. Kalau belanjanya kurang dari bapak bagaimana Bu? Masih ngomel? Berarti yang ditahan cuman perutnya. Ya begitu? Jadi sekarang saya kembalikan kepada ajaran Allah. Akhir puasa Ramadan harinya hari apa Bu Pak? Fitri. Idul Fitri. Artinya apa Pak? Bu? Kembali kepada kesucian. Kita selama ini berpuasa, tetapi mulutnya ngomel, ngumpat, mencela, jengkel, marah, berarti gak bersih itu Pak. Tapi kan tidak terjadi kan? Kalau terjadi itu namanya nggak bersih. Mudah-mudahan nanti nggak terjadi. Jadi bersih ini yang dimaksud apa-apa yang tidak disukai oleh Allah, tentang perasaan yang nggak disukai oleh Allah, tinggalkan, buang. Tentang pemikiran yang nggak disukai oleh Allah, buang atau tahan. Tentang penglihatan, tentang pendengaran, tentang ucapan, tentang perilaku, mana yang tidak disukai Allah, itu tahan. Namanya imsak, menahan dirinya dari yang tidak disukai Allah, baru bisa menjadi fitri. Kalau masih marah, masih nyolong, masih nipu, masih dusta, berarti hari fitri hanya bulannya doang, orangnya nggak suci. Paham ini Bu ya? Maka tolonglah jaga puasa kita agar larangan Allah yang tidak disukai Allah kita singkirkan selama 30 hari atau 29. Itu adalah untuk latihan.
agar fakulina, ya Bu, agar kebiasaan. Kalau terbiasa kita selama 30 hari menahan larangan Allah, mudah-mudahan bisa kita pakai 11 bulan berikutnya. Kalau di rumah tangga kita Pak Bu, marahnya, jengkelnya ditahan atau dibelenggu, kira-kira damai enggak? Kasih sayang enggak? Itu maksudnya. Tapi kalau puasa masih juga bertengkar, dendam, mencela, bergunjing, tidak ada nilainya di sisi Allah. Cuman perutnya aja yang lapar. Dan juga dinilai oleh Allah, kalau manusianya bersih dirinya dari larangan Allah, maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suci. Ini saya mohon maaf sedikit. Selama ini kita tahunya bersih, berwudu aja Bu ya Pak ya. Ibu-ibu pernah nggak berwudu kumu? Pernah. Tujuannya yang dibersihkan apanya Bu? Ucapannya. Nggak dusta, nggak nipu, nggak ngomel, nggak ngerasani. Nah, paham kan? Kali ini baru dengarnya ya. Aneh kan? Tahunya kita kemu cuman cuci jigongnya doang. Masa Anda tuh nggak dosa Pak? Yang dosa itu dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka atau sengsara bagi orang yang pencela dan pengumpat. Ini kemu waktu wudu membersihkan ucapannya, tidak ada mencela, tidak ada gunjing, tidak ada dusta, tidak ada mengasut. Paham Pak Bu ya? Bersih inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dikatakan tadi, Allah mencintai orang-orang yang suci dari larangannya. Dan juga kalau kita bersih dari tingkah lakunya, bersih dari ucapannya, maka rumah tangga kita pun damai. Kita bertetangga dengan masyarakat bernegara pun damai. Tetapi olah tingkah pola mulut manusia akhirnya bermusuh-musuhan. Ini ajaran agama namanya Bu. Maaf lagi, ini kepada bapak-bapak. Bapak-bapak sholat berwudu itu kakinya dibasuh nggak Pak? Dibasuh. Masih nggak kita ke tempat perjudian? Belum bersih berarti kakinya dicuci itu. Jadi kalau sudah dicuci kakinya dengan air wudhu, jangan lagi melangkah ke tempat maksiat. Itu maknanya berwudhu 5 kali sehari semalam sekurang-kurangnya. Jadi berpuasa ini itulah maksudnya agar manusia menjadi fitri di bulan Syawal, kembali kepada kesucian. Maka kita berpuasa itu adalah menahan diri dari apa yang tidak disukai oleh Allah, dari hatinya, perasaan dan pemikirannya, ucapan dan pendengaran penglihatannya, sampai kepada harta bendanya. Jangan dilakukan riba, jangan dilakukan nipu. Allah nggak cinta sama kita. Jadi satu lagi saya tambah lagi, apa biasa nggak di sini ya? Di bulan Ramadan habis taraweh, tadarus nggak Pak? Ibu? Tadarus. Jadi saya tidak menerangkan sebanyaknya,
Tapi saya kasih aja kuncinya dan tujuannya. Kita membaca Quran waktu tadarus itu maksudnya supaya mengerti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Karena adanya larangan Allah itu dalam Al-Quran. Kita berpuasa menahan diri dari larangan Allah. Tapi maaf, baca Quran kita hafal, khatam berapa puluh kali. Tetapi apa yang dilarang dan yang disuruh oleh Allah, kita paham apakah tidak? Ingat kembali Pak ya, paham apakah tidak? Apa kata Allah dengan bahasa Arab itu kepada kita? Maka itu ayat tadi, surat Al-A'raf tadi mengatakan, kami isi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. Neraka jahanam jaminannya Pak. Inilah gunanya kita adakan pengajian, dibuka Al-Quran, dibaca apa kata Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Kalau itu larangan, tinggalkanlah. Kalau itu suruhan, pakailah. Itu gunanya kita mengadakan majelis-majelis pengajian ini. Jadi bersih ini sangat beruntung kita. Bukan saja di akhirat, dunia ini beruntung Pak. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ini jujur, itu kan bersih itu ya. Kita pinjam sangat sama tetangga sesuatu, mungkin dikasih atau tidak. Tapi kalau kita curang, sedang bohong, mau nggak dia ngasih? Nggak mau. Inilah pentingnya bersih ini. Apalagi kita lanjutkan ke atasnya, itu baru bersih dari larangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di situ dia mengatakan, cintailah atau sayangilah manusia sebagai menyayangi dirimu sendiri. Ahibbal linnas ma tuhibbu linnafsi. Sayangilah manusia. Ibu-ibu ini suaminya manusia bukan? Mantunya manusia bukan? Kenapa kau bentrok Bu? Kenapa kau musuhan Bu? Pak, suaminya manusia, tapi senang bertengkar. Istri bapak-bapak ini manusia bukan? Kenapa sering kena marah disuruh kerja yang berat? Bapaknya menggaple. Itulah kata Rasul tadi, sayangilah manusia seperti menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah yang mengharapkan syafaatnya, maka ikutinlah nasihat Rasul, baru dapat syafaat. Kalau kita tidak mengikuti ajarannya, jangan berharap. Paham ini Pak? Jangan berharap. Itu namanya berandai-andai. Bagaimana lagi Allah yang ngomong, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Kita ini manusia, disuruh lagi berbuat kepada manusia yang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bukan bermusuhan yang disuruh, bukan berperang yang disuruh, bukan bentrok yang disuruh. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ini ajaran Allah. Tetapi kalau hatinya nggak bersih, maka tidak akan mungkin berbuat baik. Maka untuk berbuat baik itu, bersihkan dulu jiwanya, pemikirannya, perasaannya. Bersihkan dulu dari larangan Allah, baru bisa dia berbuat baik.
Ini perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan ditekan lagi oleh Rasul. Katanya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayangi mereka. Ini ingat-ingat pesan seperti ini. Kalau kita bermusuhan dengan manusia, maka Allah tidak menyayangi kita. Ini ingat-ingat seperti ini. Ini pesan Rasul juga. Maka sayangilah manusia. Bahkan kata Rasul lagi, sayangilah penduduk bumi, katanya lagi. Ini luar biasa. Nanti penduduk langit menyayangi kita. Kepada makhluk Allah itu jangan dianiaya, karena ada si pemiliknya. Jangan kita sewenang-wenang. Ini ajaran Allah seperti ini. Kalau kita mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya itulah yang dikatakan kembali, ajaklah manusia kembali ke jalan Tuhannya. Ini yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau saya hubungkan dengan sholat? Kalau baru sholat, syariatnya di atas sajadahnya belum menghasilkan cegah keji dan mungkar, berarti mereka belum sampai di tujuan. Itu masih berada dalam perjalanan. Kalau manusianya yang sholat sudah mencegah yang keji dan mencegah yang mungkar, berarti sampai dia di jalan Allah. Cuman persoalannya, apakah itu yang keji dan apakah itu yang mungkar? Jarang yang mengerti. Yang keji itu artinya adalah semua yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh kita, namanya itu keji. Semua yang disuruh oleh Allah tetapi kita enggan melakukan, itu namanya mungkar. Makanya azabnya tadi sangat berat. Sedangkan Rasul menganjurkan, tuntutlah ilmu walaupun sampai jauh ke negeri Cina. Itu saking pentingnya walaupun jauh. Karena orang tidak paham dengan ayat Allah, itu neraka jahanam. Itu beratnya, Pak. Itulah dianjurkan oleh Rasul, dari ayunan menuntut ilmu itu sampai ke liang kubur. Di kita itulah yang ditinggalkan sekarang. Tapi mudah-mudahan di sini tidak. Selalu tiap minggu pada pengajian. Amin. Amin. Di sini baik-baik rupanya orang. Habis baterai. Jadi mohon maaf Pak. Yang sering kesini ustadznya Pak Sutarno ini sering nggak Pak? Sering, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah, mudah-mudahan beliau mengajak kita ke jalan Tuhan, atau jalan yang diridhoi oleh Allah, atau jalan yang disukai oleh Allah. Itu namanya jalan Tuhan, peraturan Allah. Adanya peraturan Allah itu ia di Quran. Saya sambung perkataan Ustadz Firdaus tadi. Kita ini hidup sekarang di alam nomor 3, kehidupan jiwa namanya. Awalnya dari alam ruh di sisi Allah. Begitu dibentuknya tubuh Adam, ditiupkan ruhnya. Begitu dibentuknya janin dalam rahim ibu, ditiupkan ruhnya. Jadi ruh itu dari alam ruh masuk ke alam rahim ibu, sekarang lahir ke dunia, jadi hebat-hebat seperti ini sekarang, gagah-gagah. Tetapi jangan berhenti di situ, kita akan masuk ke alam peristirahatan atau dinamakan alam kubur.
Di alam kubur itu akan diadili oleh mungkar nangkir. Siapa Tuhanmu dan siapa yang kamu patuhi di dunia? Ini pertanyaan nangkir mungkar ini nanti. Kalau kamu judi, siapa yang kamu patuhi? Kalau kamu miras, siapa yang kamu patuhi? Kalau kamu marah, siapa yang kamu patuhi? Kalau kamu penyayang, siapa yang kamu patuhi? Ini maksudnya Pak, pengadilannya nanti. Koreksilah diri kita untuk soal itu. Akan diadili oleh mungkar dan nangkir. Catatannya dicatat dalam CCTV malaikat. Tidak akan hilang catatan. Kalau manusia yang dipatuhi dalam hidup ini adalah dia berjudi, berarti setan Tuhannya. Dia bertengkar, berarti itu setan Tuhannya. Dia bermusuhan dendam, berarti setan Tuhannya. Tapi kalau dia penyayang, dia damai, dia penolong, dia pemurah, berarti betul Allah Tuhannya. Amin. Ini yang kita pikirkan. Jadi di sana itu al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, kaki dan tangan yang menjawab. Bukan ini, Pak. Jangan usah dihafal itu. Mulut yang menjawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Enggak, ini yang ngomong. Pembuktian yang dilihat. Dalam hidup ini, apa perbuatannya, baik apakah buruk? Kalau baik, betul Allah Tuhannya. Kalau buruk, setan Tuhannya. Kalau ditanya oleh malaikat dia kira nanti, kapan, berapa tahun kamu jadi malaikat? Saya udah jawab waktu itu. Mbak, di sana lagi jawabannya sekarang. Begitu juga tentang Quran. Kalau ditanya oleh malaikat di alam kubur nanti, apa kita mau bertaruh? Quran. Pernah baca? Belum. Pernah memilih? Enggak. Bagaimana itu, Pak? Beli aja belum, ngomong kitabnya Quran. Jadi orang yang memakai peraturan Quran itu dalam langkah perbuatannya, bahkan jadi akhlak bagi beliau Al-Quran tersebut, maka itulah jawaban. Kalau dia ngomong apa kita mau Quran, memang udah dipakai Quran itu menjadi akhlak baginya. Ini maksud jawabannya, Pak. Dipakai sekarang, itulah jawaban pertanyaan malaikat dalam kubur. Kalau masih ditanya dia nanti, kamu tahun berapa jadi malaikat? Saya waktu tahun 2001 udah jawab kok. Nggak lihat saya langkah perbuatan saya, lihat dalam buku catatan sijin, seiliin, lihat di situ. Laki mati, lihat catatannya. Udah jawab waktu itu. Itu caranya. Cuman sayang, Quran belum dibeli. Begitu ya? Belum. Mudah-mudahan besok-besok Pak Tano ngajarkan isi Quran di sini. Itu perwakilan saya, Bu, Pak Tano itu. Karena saya jauh Lampung Timur, naik mobil dari sana ke sini 12 jam. Itu anak-anak saya, keponakan saya, mantu saya ada tuh di situ belakang itu. Jamaah saya di Lampung Timur. Berangkat jam 7 sampai di sini tadi di rumah Mas Adi Susilo maghrib. Kasihan deh lu. Berangkat jam 7 sampai maghrib. Tapi karena undangan dari Allah untuk membina umatnya, untuk membawa umatnya di sini ke jalan Allah supaya diperkenalkan ajaran Allah tentang puasa, tujuannya adalah membersihkan diri kita atau menahan diri kita dari yang tidak dibolehkan oleh Allah. Itu bersih dirinya itu. Mudah-mudahan nanti setelah berakhirnya puasa, ibu-ibu dan bapak-bapak menahan diri dari amarah,
menahan diri dari pencela dan pengumpat, menahan diri dari buruk sangka, menahan diri dari jengkel. Insya Allah rumah tangga bapak-bapak akan damai. Amin. Itu dikatakan oleh saudara kita tadi, yaitu Ustaz Firdaus. Ajaran Rasul itu khuluqur Rasul, khuluqul Quran. Kalau kita namanya umatnya, Al-Quran itu juga jadi akhlak. Satu contoh, pengasih dan penyayang, welas asih, pakai sehari-hari, Pak. Insya Allah damai, Pak. Nggak usah ngasihnya dulu, welasnya aja pakai dulu. Ngelihat ibunya kepayahan kerja, pasti bapaknya membantu. Karena kasihan melihatnya. Udah bu, saya aja yang kerja, kata bapaknya. Itu namanya kita welas dan asih. Repot ibu dibantu sama bapaknya. Tetapi kalau kita tidak punya welas dan asih, masa bodoh, mau pikirin. Paham kan Pak ya? Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah illa rahimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Bayangkan ini, Pak. Bagaimana bapak-bapak sama ibunya penyayang enggak? Bagaimana ibu-ibu sama suaminya penyayang enggak? Tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. La yadkhulul jannah illa nazifun. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Ini tujuan puasa fitri. Itu sucinya, suci dari yang dilarang oleh Allah. Bukan suci ke sumur yang saya maksud. Dilarang oleh Allah, kita tidak lagi makainya. Dua hadis tadi mengatakan yang tidak akan masuk surga kecuali orang yang suci, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Walaupun sholatnya tekun, ibadah lainnya tekun, tapi tidak penyayang, jangan berharap. Ini sudah dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Koreksi diri kita. Mudah-mudahan dalam mulai puasa ini bapak bisa, ibu bisa membelenggu yang tidak disukai oleh Allah. Yang umum dikatakan di bulan puasa setan, jin, iblis itu dibelenggu. Tapi yang membelenggunya siapa, Pak? Kita sendiri-sendiri, Pak. Bukan Allah yang membelenggu kita. Ada amarah, ikat. Ada kebencian, rantai. Ada dendam, gembok. Itu maksudnya bulan puasa itu jin setan dibelenggu. Mudah-mudahan membelenggu jin setan itu sampai ke puasa yang akan datang. Insya Allah damai. Baik buldatun thayyibatun warapun ghafur itu insya Allah tercapai. Bahkan maaf lagi sedikit saya bicara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Tidak ada piring melayang, ember terbang, periuk pecah. Tapi di sini nggak ada kan? Bapak-bapak kan pakai kan? Pernah kan? Bagus. Damai, kasih sayang, nyaman, tentram, itu dikatakan oleh Rasulullah laksana surga. Kalau suaminya datang, ibunya baru jauh, bapaknya di pintu gerbang, kopi udah siap. Apa kata ibunya? Begitu bapak, assalamualaikum, Pak, assalamualaikum. Oh bapak teko, salaman, tarik, duduk di kursi, minuman siap. Bapaknya juga begitu, rokok kantong, ribu, rokatus. Ini langka terjadi.
Bahkan ibunya, bapaknya, Bu, jalur duit Bu, tuh rokok. Kawale, Pak. Itu lagu lama itu. Lagu lama tinggalkan itu. Nah, itu kalau ingin rumah tangganya damai tentang apa? Seperti Rasulullah, seperti itu tadi, pakai kasih sayang, walas dan asih. Insya Allah itu akan tercapai. Gimana kira-kira Pak, Bu? Ada nggak yang bisa dimengerti tadi ini? Ini pakaian kita sehari-hari dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Saya ulangi kembali, bapak-bapak ustadz yang ada di sini, yang mendomisili di sini, kalau membacakan ayat-ayat Allah itu, lihat tujuannya. Itu istilahnya ngadap kiblat, adalah mengarah kepada tujuan. Dalam Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini surat Al-Baqarah 151. Kata Allah kepada kita, kami utus seorang rasul kepadamu, maksudnya kepada umat. Salah seorang di antara kamu, berarti salah seorang di antara kelompoknya. Siapakah dia? Yang membacakan ayat-ayat Allah untuk membersihkan mereka dari kelakuan yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik. Ini tujuan Ustadz menyampaikan ayat Allah. Sudah itu mengajarkan kita, maksudnya peraturan dan peraturan, larangan dan larangan. Sudah itu apalagi mengajarkan hikmah, artinya ngambil pelajaran daripada peraturan tersebut. Nanti saya contohkan. Setelah itu mengajarkan yang belum diketahuinya. Ini tujuan itulah yang disebut kiblat. Di tempat saya di sana banyak itu terjadi sekarang. Entah berapa tahun yang lewat ini. Kalau malam Jumat baca yasinan, masuk waktu ngadap kiblat ke barat semuanya. Kalau dulu gak ada itu, yang ada kiblat ke barat itu orang sholat, cuman sama mayat. Kiblat itu artinya tujuan. Seperti dalam fikih dikatakan, ini jalan. Kita dari sana mau ke situ, tapi timur baratnya saya gak tahu nih. Dalam hadisnya itu tidak boleh buang air ngadap kiblat dan membelakangi kiblat, tidak boleh. Maksudnya ngadap kepada tujuan, karena orang dari sana ada pula yang mau ke sini. Itu maksudnya Pak, bukan ngadap kiblat ke barat, bukan. Ini kesalahpahaman sedikit. Ini utara, selatan, umpama itu mana sana itu? Timur, ini ke barat. Kalau kita mau ke situ, utara selatan, tidak boleh ngadap kiblat. Kita tujuannya mau ke situ, maunya tidak boleh ngadap kepada tujuan, nyimpang ke samping. Itu maksudnya itu. Kita sibuk kiblat ke barat terus. Itu kiblat sholat namanya. Apalagi kalau orang sholat, kiblat matanya waktu sholat kemana Pak? Ke sejadah, jangan ke tembok. Kiblat dadanya ke barat. Kalau sampean ini maaf ya, ini bukan nuduh, kiblat pikirannya mungkin ke sawah, ke proyek, pabrik. Nah jangan begitu ya.
Ini mudah-mudahan cuplikan ini Pak Tano nanti bisa menyelesaikan. Kalau bapak-bapak ini ke sawah nanam padi yang lebar lokasinya, kiblatnya itu apa Pak? Panen banyak. Panen banyak. Itu namanya kiblat itu. Bukan nanam padi nggak ada ke barat, bukan. Lucu kan? Panen itu kiblatnya. Kalau bisa beli mobil itu kiblatnya dari panen tadi. Nanam karet, nanam sawit, bisa beli mobil. Itu namanya kiblat. Tujuan tuh namanya kiblat. Nah, sekarang juga kita begitu. Kalau baca Al-Quran nggak ada kiblat. Kiblatnya apa? Quran itu ada larangan, ada suruhan. Itu kiblatnya itu. Bukan putar nggak ada ke barat itu, bukan. Kepada peraturannya itu kiblatnya itu ya. Jam berapa berdosa? Boleh. Sekali-sekali ketemu kok. Ada capek-capek, tagak nggak apa-apa, saya berjuang ini namanya. Duduk juga boleh. Udah tegak begini aja disuruh tegak mungkin sama bapak-bapak. Apalagi duduk. Nggak kelihatan Pak di sana. Suruh berdiri saya. Padahal saya udah berdiri. Nah. Jadi kalau berkata pula Allah dalam Al-Quran. Kalau mau diteruskan boleh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kalimat pertama yang dipanggil oleh Allah adalah orang beriman. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Ibu-ibu beriman enggak? Kalau beriman dapat perintah menyelamatkan diri ibu sendiri dan keluarganya. Gak cuman bapak doang. Bapak-bapak beriman enggak? Berarti dapat perintah untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Anaknya beriman enggak yang sudah dewasa? Juga dapat perintah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Bukan berarti wahai laki-laki selamatkan keluargamu dan dirimu. Tidak. Semua kita, masing-masing kita, kalau dia beriman dapat perintah untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Paham ini kira-kira? Jadi yang bertanggung jawab itu adalah dirinya masing-masing oleh orang-orang yang beriman. Bukan ibu-ibu tanggung jawab bapak, tidak. Dia bertanggung jawab pula atas dirinya karena dia orang beriman. Seperti juga puasa. Apa ayatnya puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa ini adalah takwa. Kira-kira takwa itu apa Pak? Katakan aja belum tahu. Definisinya di surat Al-Baqarah 177. Di surat 3 ayat 134. Kumpulkan itu. Bukan salah ada takwa, belum. Colong catat ayatnya itu surat Al-Baqarah 177, surat Ali Imran ayat 134. Kalau 134 ini orang-orang yang sebelumnya wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatu harduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, dilanjutkan kepada 134-nya.
Di situ itu awal tadi dibaca, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang surga disediakan seluas langit dan bumi, yaitu untuk orang-orang yang takwa. Siapakah orang yang bertakwa? Itu masuk ke ayat berikutnya. Allazina yunfiqu fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang atau sempit. Mampu nggak ya? Ini orang takwa. Waktu lapang wajar mampu. Waktu sempit abot. Tuh kalau orang nggak takwa abot. Yang berikutnya menahan amarahnya. Mampu nggak kita semua menahan amarah? Yang ketiganya memaafkan kesalahan manusia. Afina aninas. Memaafkan kesalahan manusia berarti nggak boleh dendam. Ini termasuk orang yang takwa. Kalau di surat Al-Baqarahnya, yaitu orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kitabnya, yang beriman kepada malaikatnya, yang beriman kepada hari kemudiannya, yang beriman kepada nabi-nabinya, serta menginfakkan hartanya yang dicintai kepada karib kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang sabilillah, kepada orang yang minta-minta, kepada apalagi memerdekakan hamba saya. Kalau ibu, bapak-bapak punya pembantu, kejam nggak sama pembantunya? Memerdekakan hamba saya dan menepati janji apabila dia berjanji, dan bersabar dalam kemelaratan dalam perjuangan, serta mendirikan sholat, mendirikan puasa, bayarkan zakat. Dan itulah orang-orang yang benar, dan itulah orang-orang yang takwa. Itu definisinya takwa ini. Maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau nggak tahu definisinya, udah tahu nggak dipakai selama umur kita, mudah-mudahan sampai mati. Kapan takwanya? Ini tidak cukup mudah-mudahan. Lihat kriterianya. Itu surat Al-Baqarah 177, surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Ya, untuk itu mudah-mudahan dari nasihat kita ini, kami berdua ini, dan berikutnya salawat adik kita keponakan saya tadi, bisa menjadikan bahan renungan pemikiran kita terhadap Allah. Banyak-banyak mengingat mati, banyak banget mengingat kesalahan, agar kita merasa bersalah kepada Allah, takut kepada Allah, dan kita mohon ampun. Mudah-mudahan dosa kita diampuninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya akhiri dari kata-kata saya yang keliru dan yang menyinggung atau menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.